Halo pemirsa semua, semoga Anda selalu bahagia. Pernahkah kalian melihat video-video viral di media sosial yang membicarakan tentang wajah baru Jogja di tahun 2026 nanti? Rasanya hampir di setiap sudut platform digital, semua orang membicarakan destinasi-destinasi futuristik yang kabarnya akan mengubah peta pariwisata Indonesia. Namun, pertanyaannya adalah, apakah semua kemegahan itu benar-benar akan terjadi atau hanya sekadar teknik pemasaran yang cerdas? Kita sering melihat render arsitektur yang luar biasa indah, tapi jarang ada yang membahas apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Mari kita selami lebih dalam untuk mencari tahu kebenarannya. Apakah Jogja sedang bersiap untuk revolusi besar atau kita hanya terbuai oleh tren sesaat? Keingintahuan publik sedang berada di puncaknya, dan hari ini kita akan mencari jawabannya. Selamat datang kembali di kanal kami, tempat di mana kita membedah segala hal yang sedang hangat dibicarakan dengan sudut pandang yang berbeda. Hari ini, misi kita adalah memverifikasi narasi tentang Jogja 2026 yang sedang viral itu. Kita tidak hanya akan melihat keindahan visualnya saja, tapi juga menggali cerita-cerita yang tersembunyi di balik layar pembangunan tersebut. Mulai dari perubahan infrastruktur hingga dampaknya bagi masyarakat lokal yang sudah puluhan tahun menetap di sana. Siapkan catatan perjalanan kalian, karena apa yang akan kita bahas mungkin akan mengubah rencana liburan kalian di masa depan. Mari kita mulai petualangan digital ini dan melihat masa depan Jogja lebih dekat. Jika kita berbicara tentang pariwisata Jogja, hal pertama yang muncul di pikiran adalah Malioboro atau Candi Prambanan. Namun, tren penelusuran menunjukkan lonjakan luar biasa pada kata kunci Wisata Baru Jogja 2026. Mengapa tahun tersebut menjadi titik balik? Banyak spekulasi muncul, mulai dari penyelesaian tol baru hingga proyek bandara yang semakin terintegrasi. Hal ini memicu banyak pembuat konten untuk memamerkan desain-desain gedung yang tampak seperti film fiksi ilmiah. Tapi, benarkah Jogja akan kehilangan identitas aslinya demi kemajuan ini? Kita perlu melihat data dan rencana tata ruang kota yang sebenarnya untuk memahami gambaran besarnya. Mari kita bedah satu persatu destinasi yang diklaim akan menjadi primadona baru tersebut. Salah satu destinasi yang paling sering disebut adalah kawasan pesisir selatan yang kabarnya akan disulap menjadi The New Riviera Indonesia. Dengan akses jalan jalur lintas selatan yang semakin mulus, pantai-pantai tersembunyi di Gunung Kidul kini bukan lagi rahasia. Namun, di tahun 2026, kabarnya akan ada resor-resor ramah lingkungan yang mengusung konsep berkelanjutan tinggi. Investor mulai melirik potensi tebing-tebing curam untuk dijadikan akomodasi mewah dengan pemandangan langsung ke Samudra Hindia. Banyak orang bertanya, apakah pembangunan ini akan merusak ekosistem laut yang masih murni? Narasi viral ini seringkali hanya menampilkan keindahan, tanpa menunjukkan proses panjang perizinan dan AMDAL yang sedang berlangsung. Ini adalah poin kritis yang harus kita perhatikan bersama. Bergeser ke utara, lereng Merapi juga tidak luput dari isu modernisasi wisata. Ada kabar mengenai pembangunan pusat edukasi vulkanologi berbasis teknologi augmented reality yang akan rampung tahun 2026. Bayangkan, pengunjung bisa merasakan sensasi erupsi masa lalu melalui kacamata pintar tanpa harus berada dalam bahaya. Hype ini sangat kuat di kalangan milenial dan Gen Z yang haus akan pengalaman imersif. Namun, para pengelola wisata lokal di sana justru merasa khawatir jika teknologi ini akan menggeser nilai sejarah asli dari museum-museum konvensional. Mereka berpendapat bahwa cerita manusia di balik bencana lebih penting daripada sekadar kembang api digital. Inilah kontradiksi antara kemajuan teknologi dan pelestarian rasa yang sering kita jumpai. Tidak hanya soal alam, jantung kota Jogja juga diprediksi akan mengalami revitalisasi besar-besaran pada area-area heritage-nya. Kawasan Kota Baru, misalnya, direncanakan menjadi pusat gaya hidup dengan nuansa kolonial yang lebih kental namun modern. Di media sosial, banyak yang menyebut ini sebagai Eropanya Jogja di masa depan. Trotoar yang lebih luas, kafe-kafe estetik, dan sistem transportasi listrik yang terintegrasi menjadi janji utama proyek ini. Viralitas konten ini dipicu oleh keinginan masyarakat akan ruang publik yang nyaman dan fotogenik. Namun, di balik itu, ada tantangan besar mengenai pengaturan lalu lintas dan zonasi parkir yang selama ini menjadi momok di Jogja. Apakah infrastruktur kita siap menampung lonjakan wisatawan yang diprediksi akan meledak? Lalu, apa yang membuat konten Jogja 2026 ini begitu masif di YouTube dan TikTok belakangan ini?
Jawabannya terletak pada algoritma yang menangkap kerinduan orang akan sesuatu yang baru setelah masa pandemi yang panjang. Orang-orang mencari pelarian dan harapan baru, dan Jogja adalah simbol kenyamanan bagi banyak orang di Indonesia. Konten kreator melihat peluang ini dengan membuat video-video sneak peek yang terkadang bumbunya terlalu banyak. Mereka menggunakan visual yang memukau untuk menarik klik, meskipun proyeknya sendiri mungkin masih dalam tahap pembebasan lahan. Kita harus menjadi penonton yang cerdas dalam memilah mana yang merupakan rencana nyata pemerintah dan mana yang sekadar imajinasi kreatif konten kreator. Validasi informasi menjadi kunci utama di sini. Mari kita bahas sisi ekonominya. Pembangunan destinasi baru di tahun 2026 tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Investasi swasta mulai mengalir deras ke sektor properti dan perhotelan di seputar wilayah Kulon Progo. Sejak adanya Bandara YIA, arah pembangunan Jogja memang bergeser ke barat secara signifikan. Namun muncul kekhawatiran mengenai ketimpangan ekonomi antara warga lokal dan pendatang. Apakah warga asli Jogja hanya akan menjadi penonton di tanah mereka sendiri, atau mereka akan dilibatkan dalam roda ekonomi baru ini? Beberapa komunitas lokal mulai bersuara tentang pentingnya pelatihan keterampilan bagi pemuda desa agar bisa bersaing di industri pariwisata modern. Cerita inilah yang jarang masuk ke dalam video viral berdurasi 1 menit di media sosial. Satu hal unik yang diprediksi akan menjadi tren di Jogja 2026 adalah konsep Digital Nomad Hub. Dengan konektivitas internet yang semakin merata ke pelosok desa, Jogja diprediksi akan menjadi pesaing serius bagi Bali. Banyak villa dan ruang kerja bersama atau coworking space yang sedang dibangun di tengah sawah dengan fasilitas kelas dunia. Para pekerja jarak jauh dari luar negeri mulai melirik Jogja karena biaya hidupnya yang lebih terjangkau dan budayanya yang sangat ramah. Narasi ini sering dijual oleh para influencer properti sebagai peluang investasi emas. Namun, kita juga harus mempertimbangkan dampak gentrifikasi yang bisa menaikkan harga tanah hingga tak terjangkau oleh penduduk asli. Keseimbangan adalah kunci yang harus terus diupayakan. Kita juga tidak bisa mengabaikan faktor keberlanjutan atau sustainability. Di tahun 2026, standar pariwisata dunia akan sangat ketat mengenai jejak karbon. Jogja mulai berbenah dengan merencanakan zona-zona rendah emisi di pusat kota. Beberapa desa wisata unggulan bahkan sudah mulai menerapkan sistem pengelolaan sampah mandiri dan energi terbarukan. Informasi ini mungkin tidak terdengar seksi untuk dijadikan konten viral, tapi inilah fondasi sebenarnya dari pariwisata masa depan. Tanpa lingkungan yang terjaga, kemegahan bangunan di tahun 2026 hanya akan menjadi monumen kosong. Masyarakat kini mulai sadar bahwa mereka lebih memilih wisata yang menjaga alam daripada sekadar tempat foto yang instan namun merusak lingkungan. Berbicara soal fakta, pemerintah daerah sebenarnya memiliki visi Jogja Smart City yang menjadi payung bagi semua pembangunan ini. Di tahun 2026, integrasi data pariwisata diprediksi akan jauh lebih canggih. Wisatawan mungkin tidak perlu lagi mengantri tiket fisik karena semuanya sudah berbasis pengenalan wajah atau aplikasi terpadu. Hal inilah yang mendasari banyaknya konten viral tentang Jogja futuristik. Namun realitanya, literasi digital di tingkat akar rumput masih perlu ditingkatkan agar sistem ini tidak macet di tengah jalan. Kita sering melihat di video betapa mulusnya teknologi bekerja, tapi di dunia nyata, seringkali ada kendala teknis yang tak terduga. Transisi menuju tahun 2026 adalah tantangan teknis sekaligus sosial yang besar. Salah satu proyek ambisius yang sering masuk dalam daftar wisata baru 2026 adalah jembatan ikonik yang menghubungkan dua wilayah terisolasi di Kulon Progo. Jembatan ini didesain tidak hanya sebagai jalur transportasi, tapi juga sebagai landmark estetik dengan dek observasi. Foto-fotonya sudah banyak beredar dan memicu ribuan komentar kekaguman. Banyak yang menyebutnya akan menjadi Golden Gate versi Jogja. Namun, proses pembangunannya menghadapi tantangan geografis yang cukup berat. Masyarakat sekitar berharap jembatan ini benar-benar bisa mengangkat ekonomi mereka, bukan sekedar menjadi tempat berfoto lalu ditinggalkan. Harapan besar ini menjadi beban sekaligus motivasi bagi para pengembang di lapangan. Kita tentu berharap proyek ini selesai tepat waktu dan sesuai dengan janji manisnya. Mari kita dengarkan apa kata para ahli pariwisata. Mereka berpendapat bahwa daya tarik utama Jogja tetaplah pada soul atau jiwanya, yaitu keramahan penduduk dan tradisi yang kental. Jika di tahun 2026 Jogja hanya mengejar kemewahan fisik, maka ia akan kehilangan keunikannya dan hanya menjadi replika kota besar lainnya.
Konten yang viral seharusnya juga mengangkat bagaimana seniman lokal dan budayawan beradaptasi dengan modernitas. Misalnya, pertunjukan wayang orang yang menggunakan teknologi pemetaan cahaya atau video mapping. Inilah yang sebenarnya akan membuat Jogja tetap relevan dan dicintai. Jadi, saat kalian melihat video wisata baru, carilah apakah ada unsur budaya yang tetap dijaga di sana. Karena itulah jati diri Jogja yang sebenarnya. Ada juga isu menarik tentang hidden gems yang sengaja dipersiapkan untuk meledak di tahun 2026. Kawasan hutan pinus di Bantul, misalnya, sedang dikembangkan menjadi area glamping mewah dengan fasilitas kesehatan atau wellness tourism. Tren ini sangat diminati oleh masyarakat perkotaan yang ingin mencari ketenangan namun tetap mendapatkan fasilitas hotel berbintang. Berita ini menyebar cepat karena banyak orang bosan dengan keramaian kota. Namun, akses jalan menuju lokasi-lokasi tersembunyi ini seringkali masih sempit dan sulit dilalui kendaraan besar. Ini adalah fakta lapangan yang jarang muncul di video estetika berdurasi pendek. Kita harus bersiap dengan rute yang menantang jika ingin menjadi orang pertama yang mengunjungi tempat-tempat ini nantinya. Seiring dengan mendekatnya tahun 2026, persaingan antar destinasi di Jogja pun semakin ketat. Desa-desa wisata berlomba-lomba membuat inovasi unik untuk menarik perhatian netizen. Ada desa yang mengkhususkan diri pada kuliner kuno, ada pula yang menawarkan pengalaman bertani secara organik. Kekuatan narasi atau storytelling menjadi sangat penting di sini. Video yang kalian lihat seringkali adalah hasil karya tim pemasaran yang handal. Tapi jangan salah, banyak juga tempat yang memang benar-benar tulus menawarkan pengalaman luar biasa bagi pengunjungnya. Tugas kita sebagai pelancong adalah menemukan tempat-tempat yang memiliki hati, bukan sekedar tempat yang bagus di layar ponsel. Mari kita terus menggali lebih dalam ke sela-sela gang di Jogja. Jangan lupakan sektor kuliner yang juga akan bertransformasi besar-besaran. Di tahun 2026, diprediksi akan banyak restoran farm to table yang bermunculan di pinggiran Jogja. Konsep ini menawarkan makanan segar yang bahan-bahannya diambil langsung dari kebun di sekitar restoran. Viralitas konsep ini didorong oleh gaya hidup sehat yang semakin populer. Banyak konten kreator kuliner sudah mulai mereview tempat-tempat awal yang mengusung tema ini. Namun, tantangan terbesarnya adalah menjaga konsistensi rasa dan pasokan bahan di tengah perubahan iklim. Jogja memiliki potensi besar untuk menjadi pusat kuliner berkelanjutan di Indonesia jika dikelola dengan serius. Apakah kalian siap mencoba gudeg dengan sentuhan modern di tahun 2026 nanti? Banyak dari kalian mungkin bertanya, kenapa harus tahun 2026? Secara strategis, tahun tersebut dianggap sebagai masa pemulihan penuh dan kematangan berbagai proyek infrastruktur nasional yang dimulai sejak beberapa tahun lalu. Jogja adalah salah satu fokus utamanya, karena posisinya sebagai destinasi wisata super prioritas. Oleh karena itu, lonjakan berita dan video tentang hal ini bukanlah kebetulan semata. Ada sinkronisasi antara rencana pemerintah, minat investor, dan algoritma media sosial yang haus akan konten masa depan. Namun, kita harus tetap kritis terhadap janji-janji manis yang ada di iklan. Tidak semua proyek yang direncanakan akan berjalan mulus tanpa hambatan birokrasi atau dana. Itulah realita yang harus kita pahami di balik layar kemegahan visual. Mari kita bahas fenomena Instagrammable spots yang akan mendominasi Jogja di tahun 2026. Arsitek-arsitek muda kini mulai berani bereksperimen dengan material lokal seperti bambu dan bata ekspos, namun dengan desain yang sangat kontemporer. Bangunan-bangunan ini dirancang khusus untuk terlihat bagus di kamera, yang tentu saja akan sangat viral. Namun, ada kritik yang mengatakan bahwa tren ini membuat tempat wisata terasa dangkal karena hanya mengejar estetika visual. Pengunjung datang hanya untuk berfoto lalu pulang tanpa benar-benar meresapi makna tempat tersebut. Harapannya, destinasi baru di tahun 2026 bisa memberikan edukasi dan kedalaman pengalaman selain hanya sekadar latar belakang foto yang cantik. Kualitas pengalaman harus di atas segalanya. Seiring dengan pertumbuhan wisata, masalah transportasi selalu menjadi topik hangat. Di tahun 2026, kabarnya Jogja akan mengoptimalkan jalur kereta api komuter dan bus listrik untuk mengurangi kemacetan. Rencana ini sering muncul dalam video-video Smart City yang tampak sangat futuristik dan bebas hambatan. Namun, realitanya mengubah kebiasaan masyarakat untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum adalah pekerjaan rumah yang sangat berat.
Banyak yang meragukan apakah sistem ini akan siap sepenuhnya di tahun tersebut. Tapi jika berhasil, ini akan menjadi nilai tambah luar biasa bagi pariwisata Jogja. Bayangkan, bisa keliling Jogja dengan nyaman tanpa harus terjebak macet berjam-jam di jalanan yang sempit. Itu adalah impian semua orang. Apa pendapat warga lokal tentang semua kebisingan mengenai Jogja 2026 ini? Beberapa merasa optimis karena peluang kerja akan terbuka lebar, namun yang lain merasa khawatir Jogja akan kehilangan ketenangannya. Jogja dikenal dengan ritme hidupnya yang santai atau alon-alon waton kelakon. Dengan masuknya wisata masif dan teknologi tinggi, ada ketakutan bahwa ritme itu akan hilang digantikan oleh hiruk-pikuk komersialisasi. Cerita-cerita dari sudut pasar tradisional menunjukkan bahwa mereka ingin tetap menjadi bagian dari kemajuan, namun tanpa harus mengorbankan tradisi tawar-menawar dan persaudaraan yang ada. Suara-suara inilah yang perlu didengar oleh para pemangku kebijakan, agar pembangunan tidak meninggalkan identitas aslinya. Jogja harus tetap menjadi Jogja. Selain destinasi fisik, Jogja di tahun 2026 juga diprediksi akan menjadi pusat acara internasional atau event tourism. Mulai dari konser musik di alam terbuka, hingga festival seni digital yang memanfaatkan situs-situs bersejarah. Kabar mengenai line-up artis dunia yang akan mampir ke Jogja selalu menjadi konten yang sangat viral dan memicu perdebatan. Ini tentu akan membawa dampak ekonomi yang besar, namun juga menuntut kesiapan fasilitas kelas dunia. Banyak hotel mulai melakukan renovasi besar-besaran untuk menyambut tamu mancanegara di tahun 2026. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap dengan standar pelayanan internasional tanpa meninggalkan keramahan khas Jawa yang selama ini menjadi daya tarik utama? Ini adalah tantangan besar bagi industri perhotelan. Salah satu cerita menarik yang jarang dibahas adalah tentang pelestarian air di Jogja. Dengan banyaknya hotel dan wisata baru di tahun 2026, kebutuhan air bersih akan melonjak drastis. Ada gerakan dari komunitas lingkungan yang berupaya memastikan bahwa pembangunan ini tidak merampas hak air warga lokal. Fakta ini seringkali tertutup oleh narasi keindahan resor mewah di media sosial. Beberapa pengembang mulai merespons dengan membangun sistem daur ulang air yang canggih di properti mereka. Kesadaran akan isu lingkungan ini mulai tumbuh di kalangan wisatawan muda yang lebih kritis. Mereka tidak hanya melihat keindahan, tapi juga etika di balik pembangunan tersebut. Jadi, pastikan kalian mendukung destinasi yang juga peduli pada isu-isu dasar seperti ini. Bagi kalian yang suka berpetualang, Jogja 2026 akan menawarkan lebih banyak rute off-road dan wisata petualangan yang terorganisir. Di wilayah perbukitan Menoreh, misalnya, sedang dikembangkan jalur-jalur trekking dan bersepeda dengan pemandangan yang menakjubkan. Banyak konten kreator olahraga sudah mulai membagikan cuplikan keindahan jalur ini yang tampak sangat menantang. Tapi ingat, di balik video yang keren, ada usaha keras untuk menjaga jalur tersebut agar tidak longsor dan tetap aman bagi pengunjung. Keamanan atau safety menjadi prioritas yang harus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya minat pada wisata ekstrim. Jangan sampai hanya karena ingin mendapatkan video viral, kalian mengabaikan faktor keselamatan diri sendiri dan orang lain di lapangan. Kita juga harus melihat bagaimana seni pertunjukan jalanan akan berevolusi. Di tahun 2026, Malioboro diprediksi akan menjadi panggung terbuka yang lebih tertata bagi para seniman. Tidak ada lagi kabel-kabel yang melintang, sehingga pandangan menjadi lebih bersih dan estetik. Ini adalah hasil dari proyek bawah tanah yang sudah lama direncanakan. Konten mengenai Malioboro baru ini selalu berhasil menarik jutaan penonton, karena kerinduan akan kenyamanan berjalan kaki. Namun, para seniman lokal berharap mereka tidak hanya dijadikan pemanis suasana, tapi juga mendapatkan apresiasi yang layak secara ekonomi. Kemajuan fisik harus dibarengi dengan kemajuan ekosistem seninya. Inilah cerita di balik keindahan trotoar baru yang sering kita lihat di foto-foto render. Bagaimana dengan harga tiket masuk di tahun 2026? Ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di kolom komentar. Dengan fasilitas yang semakin modern dan canggih, ada kekhawatiran harga wisata di Jogja akan melonjak drastis dan tidak lagi ramah kantong bagi wisatawan lokal. Narasi Jogja murah mungkin akan sedikit bergeser menjadi Jogja berkualitas. Pemerintah daerah berusaha menjaga agar tetap ada destinasi yang terjangkau bagi semua kalangan melalui subsidi desa wisata. Namun di tempat-tempat privat yang dikelola investor besar, kenaikan harga adalah hal yang hampir pasti. Kita harus lebih bijak dalam mengatur anggaran perjalanan agar tetap bisa menikmati keindahan Jogja tanpa harus menguras kantong terlalu dalam. Kesimpulannya,
Fenomena wisata baru Jogja 2026 adalah perpaduan antara rencana nyata pembangunan infrastruktur, optimisme industri pariwisata, dan kekuatan imajinasi media sosial. Tidak semua yang viral itu sepenuhnya benar, tapi ada basis fakta yang kuat bahwa Jogja memang sedang bersiap untuk level yang lebih tinggi. Kita akan melihat banyak perubahan fisik, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai pengunjung dan warga tetap menjaga nilai-nilai luhur yang membuat Jogja istimewa. Jangan hanya terpaku pada apa yang tampak di layar, tapi datanglah dan rasakan sendiri atmosfernya. Jogja selalu punya cara untuk mengejutkan kita, dengan atau tanpa teknologi canggih. Masa depan itu ada di tangan kita semua yang mencintai kota ini. Sebagai pelancong yang cerdas, mulai sekarang kalian bisa mulai memantau perkembangan proyek-proyek ini melalui kanal-kanal resmi pemerintah atau berita terpercaya. Jangan mudah termakan oleh judul-judul video yang terlalu bombastis tanpa sumber yang jelas. Tahun 2026 mungkin masih terasa jauh, tapi persiapannya sedang terjadi sekarang, di depan mata kita. Jika kalian punya informasi tambahan atau pengalaman unik saat berkunjung ke Jogja baru-baru ini, jangan ragu untuk berbagi. Diskusi di komunitas seperti ini sangat membantu orang lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif tentang kondisi lapangan. Mari kita bersama-sama mengawal pembangunan Jogja agar tetap selaras dengan alam dan budayanya. Terakhir, jangan lupa bahwa setiap perjalanan adalah tentang cerita yang kita bawa pulang. Keindahan sebuah bangunan atau tempat wisata hanyalah wadah, sementara isinya adalah kenangan dan interaksi yang kita alami di sana. Jogja di tahun 2026 mungkin akan terlihat lebih modern, lebih mengkilap, dan lebih digital. Namun, senyum tulus dari penjual bakpia di pinggir jalan atau hembusan angin di puncak bukit tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi manapun. Itulah pesan utama yang ingin kami sampaikan melalui video ini. Tetaplah menjadi petualang yang memiliki rasa hormat pada tempat yang dikunjungi. Jogja akan selalu menyambut kalian dengan tangan terbuka, di tahun berapapun itu kalian datang. Kami sangat berterima kasih kalian telah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang kami bagikan memberikan perspektif baru bagi kalian semua yang merencanakan kunjungan ke Jogja di masa depan. Kita telah menelusuri dari pesisir hingga pegunungan, dari teknologi hingga tradisi, untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik narasi viral tahun 2026. Jogja adalah rumah bagi banyak orang, dan kita semua ingin melihatnya tumbuh dengan cara yang baik. Tetap kritis, tetap penasaran, dan tetaplah menjelajah keindahan Indonesia dengan hati yang terbuka. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya yang pastinya tidak kalah seru dan penuh inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini, dan bagikan ke teman-teman kalian yang hobi traveling ke Jogja. Subscribe ke kanal kami agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai destinasi-destinasi menarik dan fakta-fakta unik lainnya dari seluruh penjuru dunia. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian lebih suka Jogja yang tradisional atau Jogja yang futuristik di tahun 2026 nanti? Kami sangat ingin mendengar pendapat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa like and subscribe untuk update